Ya, baik Pak Ijang. Mungkin Anda sudah mendengar ya bagaimana informasi terkait dengan postingan seorang guru yang melaporkan ada jalan rusak di wilayah Kabupaten Sukabumi yang kemudian dimarahi oleh aparat desa setempat begitu. Apa tanggapan Anda terkait hal ini Pak Ijang? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama seharusnya si aparat desa itu jangan memarahi orang itu, harusnya berterima kasih. Karena kan itu sudah memberikan informasi terkait dengan kinerja pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah ini kan kenapa harus ada keterbukaan informasi publik? Keterbukaan informasi publik itu kan salah satunya adalah untuk mendorong bagaimana aparat pemerintah baik di wilayah, di daerah, di nasional dan sebagainya berkinerja prima pelayanannya pada masyarakat. Nah penyediaan jalan itu kan bagian daripada pelayanan. Nah kalau kemudian jalan ini menjadi persoalan aparat desa, kenapa sampai memarahi si yang memposting tersebut? Saya belum melihatnya postingannya seperti apa ini, redaksinya, apa provokasi dan sebagainya. Tetapi dari sisi substansi bahwa sebenarnya si guru tersebut sudah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada publik, kepada stakeholder, kepada yang punya tanggung jawab terhadap itu, bahwa ya jalan itu harus diperbaiki kan. Nah, saya yang habis pikir kenapa harus dimarahi kan. Nah baik. Itu, kalau dimarahi itu karena uang jalannya tidak dipakai untuk perbaikan, dipakai oleh aparat desa, itu justru harus ditindaklanjuti oleh aparat kan, seperti itu. Ya, jadi harus dilihat di di program pemerintah Kabupaten Sukabumi, apakah jalan tersebut sudah kebagian anggaran untuk perbaikan. Nah kemudian si orang tersebut memposting, kemudian si aparat desa marah itu karena bisa perilakunya ketahuan bahwa menggunakan dana tersebut. Ya. Kalau itu ya harus ditindaklanjuti oleh aparat. Kalau yang lainnya, menurut saya itu harus bagian dari partisipasi masyarakat ingin memperbaiki salah satu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, itu menurut saya. Baik, artinya dari sisi keputusan guru tersebut menunjukkan bahwa kondisi jalan di tempatnya mengajar itu seperti itu, begitu ya, dan ketika itu di upload di media sosial, itu berarti memang tidak ada hal yang perlu dipersalahkan, begitu ya? Iya, Pak Ijang ya. Kenapa dipermasalahkan? Kecuali kenapa marahnya, kenapa gitu? Ya, marahnya kenapa? Kan harus ada jelas marahnya. Oke, baik. Itu yang justru harusnya ditanyakan balik begitu ya, apa yang membuat aparat ini marah, padahal itu kan ketika misalnya ada fotonya itu adalah fakta. Begitu kan? Artinya itu bukan fitnah yang ditujukan pada aparat desa setempat, jalan mulus dikatakan jelek begitu ya, padahal memang kenyataannya seperti itu begitu ya Pak Ijang ya. Dan faktanya jalannya jelek kan. Baik. Nah, kalau melihat bagaimana saat ini masyarakat seringkali menjadi bagian begitu ya dari beredarnya informasi tentunya, termasuk salah satunya adalah bagaimana progres pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Mungkin ada hal yang juga bisa disampaikan nih Pak Ijang, sebaiknya bagaimana masyarakat ketika ingin menyampaikan informasi-informasi, karena boleh jadi gitu kita menduga bahwa mungkin itu sampai di-upload di media sosial, jangan-jangan ketika disampaikan secara pribadi langsung atau maksudnya secara langsung ke kantor desa itu tidak didengarkan begitu Pak Ijang. Nah ini bagaimana sebaiknya masyarakat juga agar tetap pada koridor yang tepat dalam memberikan informasi, tapi mungkin ketika menyampaikan secara langsung dalam tanda kutip tidak kunjung direspon. Nah ini seperti apa sebaiknya begitu Pak Ijang? Jadi begini, di dalam Undang-Undang 14/2008 itu ada mekanisme permohonan informasi ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dalam kasus jalan ini sebaiknya masyarakat itu mempertanyakan, meminta informasi kepada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait dengan kondisi jalan tersebut. Apakah jalan tersebut sudah pernah dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Sukabumi untuk diperbaiki, kan itu kan? Itu proses awal kalau mengacu kepada undang-undang. Nah kalau kemudian pertanyaan tersebut kemudian tidak ada jawaban, itu bisa nanya lagi langsung, kalau pertama ke desa, kemudian langsung bisa ke pemerintah kabupaten. Kalau kemudian 2 kali pertanyaan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam undang-undang, kemudian si badan publik pemerintah tersebut tidak memberikan informasi, baru minta penyelesaian sengketa informasi kepada
komisi informasi. Ini tuh proses ya kalau proses. Tapi dalam konteks ini menurut saya karena masyarakat juga ingin cepat kan dalam konteks pelayanan prima terkait jalan ini, wajar kalau kemudian masyarakat yang selama ini membayar pajak mempertanyakan tersebut kan itu. Sebaiknya badan publik itu justru memberikan. Nah ini di sini harus ada keterbukaan informasi publik ini. Kenapa harus ada keterbukaan informasi publik? Supaya masyarakat bisa mengakses terkait dengan berbagai kebijakan, langkah, pengguna anggaran yang ada di pemerintah kabupaten, khususnya Sukabumi kalau hal ini, terkait dengan ini, apakah jalan ini sudah katodelan ku APBD tidak kan itu. Jadi kalau mekanisme ya harus sesuai dengan undang-undang. Mekanisme di undang-undang keterbukaan informasi publik itu pasti permohonan informasi dulu, informasi. Tapi dalam kasus ini mungkin si masyarakat di dalam undang-undang itu ada namanya informasi serta-mertanya. Jadi namun jalan tidak dibenerin kan bisa saja ojeknya jatuh. Kemudian orang bisa jatuh di jalan tersebut, kemudian kecelakaan, kan banyak hal yang bisa dilakukan itu. Baik. Itu mungkin. Ya, artinya meskipun itu tidak mengikuti alur mekanisme pelaporan ataupun juga permintaan informasi, artinya sekonyong-konyong seseorang itu terdorong untuk memotret situasi sebenarnya. Ya, warga negara lah. Warga negara pasti seperti itu ya. Oke, dan ingin up itu di media sosial itu sebetulnya tidak melanggar hukum ya, Pak Ijang ya? Kenapa harus melanggar? Kecuali kalau kan undang ITE itu kalau kemudian ada unsur hal yang berhubungan dengan penghinaan, kemudian memfitnah kan itu kan. Ini makan fakta jalannya juga jelek. Ya. Oke, baik. Nah, jadi memang dalam hal ini yang kita sayangkan adalah respons dari aparat desa tersebut. Ya, aparatnya kan kalau orang masyarakat kemudian menginformasikan keadaan kondisi geografisnya ya di lingkungannya, kemudian selalu dimarahin atau kapan mau majunya. Justru badan publik pemerintah itu bisa maju, bisa terhadap pembangunan kalau ada yang kritik kan. Kalau ada masukan kan, ini kan masukan jalannya jelek kan. Ini juga saya minta kepada badan publik pemerintah yang Sukabumi ya tidak mesti dengan seperti itu dong. Klarifikasi dulu, ini kan jelas jelek jalannya. Justru harus menjadi harus menjadi tantangan buat badan publik pemerintah khusus Kabupaten Sukabumi dan desa di sana itu bagaimana kemudian tahun depan jalannya bisa diperbaiki dengan baik. Pasti ada hikmahnya lah dari ini. Ya, baik. Apalagi kan sudah selesai ya. Sudah islah bahkan sampai 2 kali sih kabarnya, karena pada saat itu ketika kejadian aparat desa itu ngontrol begitu ya istilahnya ke sekolah dari guru tersebut juga sudah islah di situ. Hanya memang dalam video itu kabarnya memang tidak disampaikan secara lengkap dan bahkan diulangi kembali di hotel itu untuk melakukan islah dengan didampingi oleh beberapa pihak begitu Pak. Ya kan kalau sudah gini kan berabe ya. Betul, jadi panjang ya. Jadi panjang kan gitu. Justru harus direspon dengan baik ya. Namanya badan publik pemerintah, teman-teman badan publik ya, aparat pemerintah. Kita sekarang sedang menjadi pejabat ya gitu. Harus respon terhadap masukan, harus terbuka terhadap informasi yang ada di badan publik ini. Karena kan kita jadi pejabat itu nggak selama jadi pejabat kan. Betul. Akan ada pensiun, ada apa. Jadi kalau ada respon seperti itu ya disikapi dengan baik kan, dengan bijak, ada hikmahnya. Mudah-mudahan dengan seperti ini jalannya jadi lebih bagus lagi. Iya. Itu mungkin ya Pak. Baik, artinya ya sepedas apapun kalau memang itu demi pembangunan dan benar adanya ya direspon saja dengan positif begitu ya. Iya. Okay. Itu masukan harusnya. Ya.